Apa sih bedanya manhaj dengan madhab? Iya. Manhaj itu Pak adalah metode di dalam memahami. Itu manhaj. Sedangkan madhab adalah hasil ijtihad seorang imam atau ulama. Iya. Madhab secara bahasa Arab dari kata dhahaba yadhabu, artinya pergi. Dhahaba yadhabu, dhahaban wa madhaban, artinya tempat pergi. Maksudnya gimana? Pendapatnya. Ya. Maka kalau pendapat seorang ulama disebut itulah madhabnya dia. Paham nggak Pak? Nah di dunia Islam ini kemudian terkenal ada istilah 4 madhab. Padahal ulama banyak loh Pak, cuma bukan 4. Kenapa kemudian jadi 4 madhab? Karena merekalah yang paling banyak pembelanya Pak. Dan memang dari sisi keilmuan juga luar biasa. Wailah di zaman Imam Syafi'i ada nggak ulama-ulama yang sekaliber dengan Imam Syafi'i, bahkan lebih dari Imam Syafi'i? Banyak dari sisi keilmuan. Tapi kefakihan Imam Syafi'i luar biasa. Sehingga ya banyak murid-muridnya, banyak pembela-pembelanya. Di zaman Imam Malik ada nggak yang sekaliber dengan Imam Malik? Banyak Pak. Bahkan banyak sebagian ulama lebih mendahulukan keilmuan Laits bin Sa'ad daripada Imam Malik sezaman itu. Ya. Tapi ternyata yang lebih masyhur Imam Malik karena murid-muridnya yang tersebar dan pembela-pembelanya lebih banyak. Ya. Imam Bukhari kenapa nggak jadi mazhab sendiri Pak? Padahal kan namanya masyhur sekali Imam Bukhari kan ya. Iya. Karena ternyata Pak ulama-ulama setelah imam yang 4 itu mereka ternyata lebih merojikan salah satu pokok-pokok salah satu dari madhab itu. Imam Bukhari lebih banyak condong dalam masalah usul-usul madhab itu kepada Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Sehingga dikatakan Imam Bukhari itu madhabnya Syafi'iyah. Walaupun beliau banyak juga menyelisihi madhab Syafi'i. Karena tidak ada satupun ulama madhab yang fanatik kepada madhabnya. Tidak ada satupun ulama madhab yang mengatakan nggak boleh keluar dari madhab. Nggak ada. Imam Nawawi, beliau terkenal madhab Syafi'i. Tapi beliau menyelisih madhab Syafi'i dalam masalah daging unta. Imam Al-Khattabi, terkenal beliau madhab Syafi'i. Tapi beliau menyelisih madhabnya sendiri dalam 119 permasalahan. Ibnu Hajar Al-Asqalani, terkenal beliau madhab Syafi'i. Tapi antum baca dalam Fathul Bari, banyak sekali, seringkali beliau menyelisih madhabnya. Karena adanya dalil yang menurut beliau lebih kuat dan lebih rajih. Ya. Terus kenapa ulama-ulama dinisbatkan kepada madhab? Mereka dinisbatkan kepada madhab karena mereka lebih merojihkan pokok-pokok madhab. Karena dia merojihkan pokok suatu madhab, dinisbatkanlah kepada madhab itu. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang awam tidak bisa dinisbatkan kepada madhab manapun. Karena mereka tidak faham pokok-pokok madhab. Yang bisa dinisbatkan kepada madhab itu orang yang betul-betul faham tentang pokok-pokok madhab. Ya, paham tidak Pak? Nah ini yang akal Islam. Di Indonesia sendiri Pak, banyak orang yang mengatakan ente nggak usah banyak-banyak madhab. Kenapa? Madhab Syafi'i udah Syafi'i aja. Tapi ternyata dalam kelakuannya sehari-hari juga dia nggak kuat-kuat banget berpegang kepada madhab Syafi'i. Saya berikan contoh. Kalau habis sholat dikerasin tuh. Tiap habis sholat dikerasin. Padahal itu bukan madhab Syafi'i Pak. Madhab Syafi'i itu pendapatnya adalah zikir setelah sholat sir, bukan keras. Yang dikeraskan itu madhab Hambali. Imam Syafi'i mengatakan boleh dikeraskan dalam rangka taklim, mengajarkan. Tapi itu tidak boleh terus menerus. Sesuai dengan kebutuhan selesai. Sementara di Indonesia yang mengaku madhab Syafi'i malah melakukannya terus menerus. Jadi dalam masalah ini boleh dong pindah dulu kepada Hambali? Ya nggak apa-apa. Kalau buat mereka nggak apa-apa, buat kita nggak boleh. Itulah aneh. Ya.